Sahabat Shalom, malam ini kita akan membahas satu topik, bisa dianggap filosofi, bisa dianggap apologetik, bisa dianggap cocok logi juga. Jadi topik yang akan kita bahas adalah tentang Tritunggal, tetapi dalam bahasa aslinya, sebagai kelanjutan dari pelajaran tentang makna dan bunyi nama suci. Kita akan hubungkan di dalam penciptaan. Selamat menyimak dan mari kita mempelajarinya. Amin. Kristike raporete khaya sikinera repostike nakhe porekete tahike asikina porinde Kastike rapore tahtatis nyakare teki kira poka isikinde eri pokatias saki takhrapotis tekina erepotis sekre karipore tesekera da pore tesekere rotis seka pore tekhatik sekere poka etekase kareta khai sekina erepota khasikira kira pota tasna eri pokere tesekere tekhai rapostinda eri ketidasi kiri Ore te kiase kira poka esika porque te sikira por tata sikira por katastikina ke katastikina poko tastikire potokas aire poka eda kira poti hasinkare po kara tasikira poka por kasi kira tastaka era poka te por katasikira poka etika singara poka esikira ta Perkete sakara poka era poste kera po kista kreta khayat se kreta khayasa takhare poka se kreta kader sakara pasi. Amin. Ya, baik. Jadi kita akan melihat dulu dari video sebelumnya. Kan ada ringkasan-ringkasan kecil gitu ya. Jadi silakan dilihat di judulnya yang ini ya, makna dan nama suci, seperti ini. Nah, jadi ini bisa dilihat di YouTube ya. Nah, jadi saya akan mengulangi dari 3 konsep utama. Jadi dari Tritunggal itu nanti ada 3 pemahaman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah nama suci yang tersusun dari rekonstruksi hayah hu hawa. Nah, jadilah yang akhirnya kita sebut dengan nama Yahuwah. Kemudian dari nama itu direkonstruksi menjadi 3, jadi hayah, hu, dan hawa. Nah, pertama kita bahas dulu hayah. Jadi kalau hayah itu bisa dilihat di kamus ya. Jadi kamus hayah itu artinya adalah, jadi kamus hayah itu artinya adalah to become. Kalau dalam bahasa kita mungkin menjadi atau ada ya. Maka di dalam kitab Perjanjian Lama digunakan terjemahan yang kita sering pakai adalah aku adalah aku. Kalau di ET itu terjemahan yang saya pakai adalah menerjemahkan sebagai akulah hayah dan sesungguhnya akulah hayah. Jadi asar terjemahnya paling tepat menurut saya adalah akulah hayah dan sebenarnya atau sesungguhnya akulah hayah. Jadi pengulangan. Nah, ini hayah. Kemudian kata hayah itu kalau di secara makna itu ini ya. Saya mengambil pemaknaan, intinya adalah di sini di bagian eksis. Jadi ada beberapa makna yang terkandung dalam kata hayah, tapi di bahasan kita kali ini saya akan mengambil makna yang terfokus ke makna di bagian ini, eksis atau be in existence. Jadi dari kata hayah ini sebenarnya
mendasari konsep yang biasa disebut omnipresent. Jadi Tuhan itu maha hadir. Jadi konsep atau sifat Tuhan yang maha hadir berasal dari kata hayah ini, karena kata hayah ini artinya adalah selalu ada. Makanya diterjemahkan aku adalah aku. Jadi kata ada ya, di dalam kata adalah itu yang jadi tekanan, bukan kata akunya sebenarnya. Jadi ada, being exist atau always exist, selalu ada. Jadi Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu hadir, dan Tuhan yang tidak bisa tidak hadir, intinya begitu. Jadi maha hadir. Maka istilah bahasa Indonesia itu maha hadir itu berasal dari kata nama suci hayah. Nah, jadi hanya nama suci yang bisa punya sifat maha hadir. Makanya dalam grammar bahasa Ibrani tidak ada penyebutan hayah untuk diri. Jadi kalau dalam kata kata pelengkap predikat ya, atau auxiliary verb. Jadi misalnya aku adalah siapa gitu ya, itu tidak ada dalam bahasa Ibrani. Hanya aku Jono misalnya, akulah Jono itu tidak ada, aku adalah Jono tidak ada. Jadi orang tidak berani menggunakan kata ada atau adalah, karena berasal dari kata hayah. Jadi hanya langsung aku Jono, aku Joko, bukan aku adalah Joko. Itu tidak berani pakai. Itu dalam grammar bahasa Ibrani, karena kata hayah adalah nama suci. Jadi kalau dia mengklaim ada, berarti dia menyatakan diri setara dengan Tuhan, setara dengan hayah, dan orang nggak berani. Dan itu memberi konsep maha hadir. Jadi orang tidak akan berani mengklaim, wah saya maha hadir. Kira-kira begitu ya. Ini, kalau ada perbedaan pemahaman grammar silahkan komen. Nah kira-kira begitu. Jadi konsep maha hadir itu berasal dari hayah, dari bahasa Ibrani. Saya tidak tahu apakah sistem kepercayaan lain punya konsep maha hadir seperti di Tuhannya orang Ibrani, seperti hayah ini. Saya tidak tahu, nanti bisa komen juga. Nah, itu pemahaman pertama. Jadi kata yang pertama adalah dari kata Yahuwah, itu adalah hayah. Nah, kita fokus ke kehadiran, itu yang makna yang akan saya fokuskan ke video kali ini. Jadi kata hayah itu saya pahami begini. Jadi ketika di dalam penciptaan, jadi konsep hayah ini atau makna hayah ini, atau bisa dianggap pribadi hayah ini, itu dia hadir, present, hadir gitu ya. Nah, kehadiran itu fungsinya apa? Jadi kehadiran hayah di dalam semesta itu, kalau nanti kita mempelajari yang namanya ilmu sains atau ilmu fisika, dia punya banyak namanya standar model atau pemodelan penciptaan, atau bukan penciptaan, mereka tidak mengakui penciptaan, pemodelan semesta. Jadi semesta itu ada beberapa model. Model yang pertama adalah model yang mengembang, seterusnya kemudian ada yang model siklus. Nah, siklus artinya semesta ini mengembang, kemudian menyempit lagi, mengembang, menyempit lagi. Nah, dalam pemahaman ilmu fisika atau sains itu, dunia ini berasal dari satu titik infinite. Jadi limit mendekati nol, mungkin kira-kira begitu. Jadi tidak ada dimensinya, ukurannya nol, kira-kira, atau limit mendekati nol, satu titik. Tetapi di dalam titik ini ada seluruh energi alam semesta. Kemudian di dalam sekian waktu, nggak ada satu detik, terjadilah yang namanya Big Bang, ledakan besar. Jadi dari satu titik itu muncul, jadilah partikel-partikel dasar, kemudian jadi partikel-partikel unsur yang kita kenal sebagai atom, senyawa gitu ya. Dari quark, dari string, dari macam-macam itu, kemudian jadilah proton, neutron, elektron, dan partikel-partikel lain. Kemudian dari partikel-partikel itu menyusun unsur-unsur. Misalnya sekarang kita kenal besi, kita kenal oksigen, kita kenal hidrogen, dan lain-lain ya, kalsium gitu ya, karbon dan lain-lain. Kemudian muncullah senyawa. Jadi fondasi keilmuan dasar itu yang paling hakiki, yang paling
paling dasar itu adalah fisika, karena dia mempelajari partikel elementer gitu. Itu yang munculnya fisika partikel, dan saya bahas tadi nama-nama itu, quark, dan makin kecil lagi teori string gitu. Bahkan waktu pun bisa punya perspektif yang berbeda kalau mempelajari fisika partikel. Kemudian setelah naik sedikit muncul senyawa, itu urusannya kimia. Kemudian dari kimia itu ada dua versi, organik dan anorganik. Yang anorganik itu dianggap belum ada kehidupan. Nah, kimia organik atau biokimia biasanya itu nanti bersinggungan dengan makhluk hidup. Jadi menghasilkan suatu proses kehidupan biologis, istilahnya begitu. Jadi kehidupan yang suatu sistem biologi yang bisa memunculkan kehidupan yang kita pahami di bumi ini, itu ya, dalam kehidupan kita di sini. Nah, jadi Hayah ini berhenti kepada manifestasi keilmuan fisika, kemudian kimia. Nah, itu baru mendekati ke biokimia. Jadi Hayah present ini menyediakan building block untuk terjadinya kehidupan. Jadi energi ya, secara khusus energi. Jadi segala struktur desain semesta itu nanti menyediakan energi untuk munculnya suatu kehidupan di suatu tempat yang spesifik gitu ya. Jadi dalam pemahaman itu adalah penciptaan atau manifestasi dari Hayah. Jadi ketika semesta dicipta, yang dijelaskan sebagai Big Bang itu, kemudian itu semua punya peran untuk menyediakan struktur atau wadah dari kehidupan, kontainernya kehidupan gitu. Makanya jangan heran kehidupan di bumi itu unik, karena kita harus jauh dari galaksi, jauh dari pusat galaksi maksudnya. Karena di pusat galaksi ada yang namanya bintang hitam atau black hole, lubang hitam. Bintang hitam ini sebenarnya bintang, cuman dia di masanya sangat tinggi, dan saking tingginya bobotnya atau masanya, maka cahaya pun tidak bisa keluar, maka jadilah hitam gitu. Jadi tidak ada yang bisa lihat dia, karena melihat itu kan butuh cahaya yang keluar. Nah, karena hitam maka dia akan menyedot energi apapun, bahkan jadi material dan cahaya akan tersedot. Jadi bumi tidak boleh ada di dekat jangkauannya seperti itu, yang terlalu dekat. Jadi ada yang namanya critical horizon. Jadi di batas diameter tertentu dia akan kesedot, dan kita harus punya jarak yang cukup jauh supaya aman gitu ya, dalam budaya manusia yang sekarang ribuan tahun itu aman gitu. Kemudian di luar jalur yang bahaya juga, selain selain pusat galaksi juga ada yang namanya jalur-jalur spiral. Jadi galaksi kita kan galaksi spiral. Nah, di dalam spiral itu juga ada bahayanya. Jadi di dalam bumi atau matahari itu kita tuh berada di pinggiran spiralnya, bukan di tengah. Jadi kayak kalau di tengah kita akan banyak reaksi antar bintang gitu, intinya begitu. Jadi supaya kita aman, kita tinggal di dalam sabuk yang pinggiran saja gitu. Di antara jalur spiral kita di pinggiran, jadi tidak banyak interaksi dengan bintang lain. Kemudian terjadinya sistem surya atau semesta pun itu juga unik gitu, karena bumi kita berada pada ada yang namanya sabuk kehidupan. Jadi kita tidak terlalu dekat dengan matahari, juga tidak terlalu jauh. Kalau di Venus kita akan kepanasan, di Merkurius juga terlalu panas, di Mars terlalu dingin. Jadi siklus pendinginan siang malamnya terlalu jauh, maka kehidupan tidak akan banyak bisa tinggal gitu ya. Itu punya sesuatu yang memang unik gitu ya. Oke. Baik. Nah, jadi kalau misalnya bumi itu berada di luar area-area itu, maka ada bahaya yang besar. Intinya begitu. Jadi kita
kita itu didesain berada di wilayah yang memang unik dan spesial, artinya begitu. Kemudian dari keunikan itu kita planet yang unik juga, karena satu-satunya planet yang punya lautan, air, dan mendukung kehidupan. Makanya dalam teori-teori terjadinya kehidupan itu kan dimulai dari laut, jadi air kehidupan intinya. Nah, jadi kita bisa, kalau ini filosofis ya, jadi nanti ada bahasan kenapa air kehidupan. Oke, jadi bahasan untuk Hayah adalah dari semesta itu menyediakan kerangka atau wadah supaya kehidupan itu bisa ditempati atau ya, bisa muncul lah kira-kira begitu. Jadi orang, kalau saya menganggapnya chance, kesempatan ya, peluang terjadinya kehidupan. Sedangkan dalam ranah teologi atau ranah iman itu bukan kesempatan, itu memang dirancang begitu. Jadi semua, atau ini filosofi ya, kalau pemahamannya biasa disebut causa prima. Siapa yang punya perancang, sebab utama itu ya. Jadi siapa yang menjadi primer sumber kehidupan itu bisa dianggap sosok, bisa dianggap pokoknya suatu perancang lah gitu ya. Ada yang merancang kehidupan, itu ada yang merancang. Nah, jadi Hayah itu memberikan gambaran bahwa dunia ini ada perancangnya, intinya ada penciptanya. Jadi di dalam kitab Ibrani, sosok Tuhan Sinai itu menyatakan diri sebagai Hayah. Dia menyatakan diri sebagai perancang kehidupan. Being exist, always exist. Karena dia eksis, maka dia merancang supaya terjadi kehidupan biologis. Karena pemahaman kita adalah organik dan anorganik. Jadi organik itu dianggap kehidupan, anorganik itu makhluk mati atau benda mati. Jadi kita membedakan benda mati dan benda hidup. Benda mati itu anorganik, benda hidup itu organik. Nah, organik itu ada yang namanya siklus energi. Jadi di dalam anorganik misalnya ada juga sebenarnya ada siklus energinya. Contohnya ada nuklir. Jadi bumi kita, inti bumi kita itu kan panas. Panasnya dari mana? Dari reaksi nuklir, dari batu-batuan itu ada energi yang terjadi namanya peluruan, terjadi perubahan unsur, terjadi perubahan karena itu kan kalau di inti atom itu kan neutron, proton jadi satu, kemudian kena cahaya atau foton atau kena yang lain, jadilah transfer energi, kemudian dia pecah jadi unsur lain. Nah, itulah yang disebut reaksi nuklir. Jadilah efek sampingnya panas, makanya ada magma, itu berarti ada siklus energi di perut bumi kita. Itu anorganik. Jadi saya rasa belum ada benda hidup di situ gitu ya, dalam maksud organik, karena terlalu panas. Karena terlalu panas maka unsur itu akan tidak sanggup bertahan dalam struktur organik itu. Jadi struktur organik yang paling kecil itu disebut sel ya. Jadi kehidupan yang kita pahami itu haruslah ada yang namanya sel. Nanti kita bahas nanti sel-sel yang paling kecil itu seperti apa gitu dalam pemahaman sains. Ada namanya himpunan. Jadi himpunan kehidupan itu yang kita maksud disebut sel. Satu sel, dua sel, multisel dan sebagainya. Nah, oke, jadi sekarang itu pemahaman Hayah. Jadi kata Yahuwah, nah Yahnya itu adalah Hayah. Itu menyediakan wadah untuk kehidupan. Kemudian Hawa yang bagian akhir kata nama suci Hawa, di Yahuwah, wahnya itu ya, itu ada beberapa rekonstruksi atau sumber makna dari bahasa Ibrani adalah ini saya coba buka. Jadi Hawa dan Hawa, jadi ada dua nama ya, atau dua kata yang erat gitu ya. Jadi ada kata di sini 1933 ada Hawa. Jadi tanpa H dia menggunakan he, kemudian ini he ya, kemudian waf ya. Makanya Hawa
waf itu B-nya. Kemudian ada A, alef. Nah, hafa atau hawa itu artinya to fall, jatuh. Itu pemaknaannya. Nah, perhatikan dalam terjemahan dia itu artinya be itu apa coba? Being, ya, sama sebenarnya being, shall be. Jadi, makanya dia be. Maka dalam bahasa Inggris disebut auxiliary verb itu juga. Jadi kata apa istilah dalam bahasa Indonesia? Kata bantu predikat gitu ya, mungkin pelengkap predikat. Jadi ada kata to fall, jatuh. Nah, di sini ada kata berat, nafas. Jadi hawa itu nafas. Makanya dalam bahasa Arab yang diadopsi bahasa Indonesia, kata hawa itu juga punya makna angin, ya, punya makna nafas. Makanya kalau kita lihat sinonimnya kata hawa itu berarti sinonim dengan kata roh. Makanya saya memahami kata hawa itu ya kata roh, ruah gitu ya, karena sama-sama bermakna breath, nafas. Ya, jadi tadi ada hayah, kemudian yang kedua adalah hawa dengan maksud to fall, jatuh, breath, bernafas, dan pada akhirnya menuju kepada roh. Makanya ketika ada penjelasan roh Tuhan, kata rohnya itu berasal dari hawa ini. Hawa itu satu sinonim. Jadi kalau dikatakan roh Tuhan, maka itu ada di dalam nama suci, yaitu apa? Hawa gitu. Ini pemahaman Tritunggal yang di ET ya, pemuridan ET. Jadi haya itu satu bagian. Yang pertama haya, kemudian yang kedua adalah hawa. Jadi ada dua bagian besar. Tangannya hu, itu kata dia. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Maka itu penjelasan dari teksnya Ibraninya seperti itu. Tidak ada nafas. Nah, kata Hawa sendiri mewujud juga dalam nama istri Adam, yaitu Hawa. Jadi diambil dari kata khaya ya, jadi pakai khat bukan ha. Jadi saya menggunakan transliterasi khaya. Nah, istri Adam itu disebut ibu dari segala yang hidup. Berarti dia punya unsur hidup dan punya unsur ibu. Makanya saya memahami kata Hawa itu yang masuk dalam nama istri Adam, Hawa. Khayimnya itu kehidupan, wahnya itu ibu. Jadi dia yang hidup itu dari kata khayahnya, kemudian wahnya itu dari Hawa, itu ya, dari ibu. Jadi sekarang kita punya beberapa istilahnya keluarga makna. Jadi yang pertama Hawa tanpa ha, kemudian Hawa, jadi ada dua kata, kemudian roh. Nah, kemudian ada kata ibu. Nah, ini Tritunggal yang saya pahami di dalam nama suci Hawa ya. Itu. Nah, sedangkan kata haya itu secara bahasa tidak ada penjelasan seperti ini yang kayak hawa, kemudian khawah, kemudian ruah, tetapi dia sejak dahulu kata haya itu dimaknai secara maskulin sebagai Aba. Jadi orang Israel punya sebutan kepada Tuhan, ya Abaku, ya Bapakku. Yesus juga sama di PP. Jadi ini tidak ada perubahan. Aku dan Bapakku adalah satu. Gitu. Jadi kata haya itu merujuk kepada Aba. Nah, sedangkan kata ibu adalah Ima. Maka di ET saya memberi penjelasan Tritunggal itu Aba, Ima. Haya itu Aba, Hawa itu Ima, kira-kira begitu ya. Nah, kata Ima sendiri itu ada memnya, ada airnya, seperti itu. Nah, jadi penjelasan singkatnya adalah ada haya sebagai kerangka kehidupan, kemudian atau himpunan besar kehidupan, kemudian Hawa itu bagian kecil di dalamnya yang kehidupan biologis, organik. Nah, jadi haya itu mendukung, jadi anorganik mendukung organik di dalam
Nah, organiknya itu menggunakan konsep air. Maka ini bisa dianggap filosofi, bisa dianggap cocok logi, ya tidak masalah, atau kebatinan, ya tidak masalah. Jadi ketika bumi ini muncul kehidupannya dari laut, itu sebenarnya hal yang wajar, atau dari air ya, karena tadi Hawa itu adalah terhubung dengan ibu atau ima. Nah, memnya itu adalah air, huruf mem itu air. Jadi kalau misalnya kita memahami demikian, jangan heran beberapa agama besar di dunia, ya nanti kita bahas ini agama Eden ya nanti di video tersendiri, itu punya simbol-simbol kehidupan. Jadi nanti saya akan lanjutkan dengan video tentang agama Eden, simbol-simbolnya ya. Jadi karena Hayah dan Hawa itu sebagai kerangka kehidupan, maka dia ada air juga, maka di dalam agama-agama yang berbasis Eden itu nanti ada simbol-simbol pohon kehidupan, air kehidupan, kemudian ada sosok ibu gitu-gitu ya. Yang jadi di agama Jawa juga ada itu nanti. Nah, kali ini bahasan kita adalah bahwa dalam struktur kehidupan dunia itu ada yang namanya manifestasi dari Yahuwah gitu. Jadi manifestasi dari Tritunggal. Jadi Hayahnya menyediakan kerangka, Hawanya menyediakan kehidupan, ada memnya, ada air. Nah, Ben, sang putra, Yesus itu muncul sebagai kehidupan. Makanya jangan heran ada ayat yang mengatakan barang siapa menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan, akan kuberi minum dari air kehidupan. Bahkan kalau aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, maka dari hatimu, dari dalam dirimu itu akan keluar air kehidupan, akan mengalir air kehidupan. Itu. Jadi Ben, sang putra itu memanifestasikan kehidupan itu keluar ke kita, ke manusia. Makanya kalau di dalam kita ada sang putra, kita bisa mengeluarkan kehidupan atau memancarkan kehidupan, mengalirkan air kehidupan. Jadi sungai lah, konsepnya begitu. Itu agama Eden yang sekarang kita anut di Eden juga sama. Jadi dari fondasi agama Sinai, agama Eden dulu ya, agama Eden, kemudian agama Sinai, jadilah agama Kristen atau agamanya Ete, itu begitu. Konsepnya begitu ya. Jadi agama Eden, agama Sinai, kemudian agama Kristen. Nah, manifestasi ini nanti akan ditiru oleh banyak agama, itu nanti kita bahas juga. Ada banyak agama yang meniru atau bukan yang meniru bisa atau mendasari tentang ini konsep Yahu Hawa ini. Nah, nanti konsep ini akan berguna sekali atau bermanfaat atau lebih jelas kalau ikut di dalam pemuritan itu menggunakan pelepasan. Jadi kalau ikut pelayanan pelepasan akan terlihat gitu ya, siapa yang roh apa yang meniru Hayah, roh apa yang meniru Hawa, roh apa yang meniru Ben gitu ya. Jadi ada yang akan meniru sosok Abba, ada yang meniru sosok Ima, ada yang meniru sosok Ben gitu. Jadi artinya semua yang disebut okultisme itu hanya meniru saja dari apa yang asli. Dia tampil sebagai tiruan-tiruan. Dan yang jelas pasti kalah gitu ya. Karena namanya tiruan itu kalau ketemu yang asli ya kalah. Nah, kira-kira begitu. Nanti sebenarnya kalau mau punya pemahaman lebih bisa melihat beberapa video karena dari para ilmuwan ya, bisa saya coba ini ya, beberapa video yang bisa membantu pemahaman kita. Itu misalnya kayak gini, what was the earth like 2 billion years ago. Ini ilmu sains ya, itu bisa, jadi silakan ditonton dan dibandingkan konsepnya gitu ya. Channelnya adalah ini, History of the Earth. History of the Earth, dia berusaha mempelajari ya kehidupan di bumi lah ya. Kemudian ada juga
video kedua yang saya coba di sini tuh dari situs yang sama, dari channel yang sama. What was the last common ancestor? Jadi leluhur tunggal biologis kita itu dari mana? Karena faktanya semua kehidupan organik di bumi, dari bakteri sampai kita manusia, sebagai kalau dalam pemahaman kita kan kasta tertinggi ya, puncaknya kehidupan, itu punya sumber-sumber yang punya desain yang apa istilahnya, yang sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya cara energi kita digunakan dalam sel pakai yang disebut ATP, jadi senyawanya ATP, adenosin trifosfat, itu ya sama di kita, sama di tumbuhan, sama di makhluk lain sama, di sel-sel juga sama. Jadi secara building block atau penyusun kehidupan di seluruh bumi atau organik bumi itu sama, senyawanya sama. Yang membedakan adalah susunannya gitu. Makanya virus ke manusia bisa berasal dari babi, bisa dari kelelawar, kan kita sama-sama mamalia. Jadi dalam ilmu biologi kita itu dikategorikan satu family, satu keluarga mamalia, atau satu apa itu ya, aku lupa ininya urutannya. Pokoknya ada satu common ancestor, intinya ada satu leluhur biologis atau organik gitu. Intinya begitu. Nah, artinya orang bisa bergumul ini penciptaan atau kita itu dari evolusi, kata Darwin. Itu terserah orang mau percaya apa ya. Tapi kalau di ET struktur ini secara filosofi, secara konsep itu berasal dari nama suci, dari Tritunggal. Makanya ET mempercaya agamanya seperti itu, Tritunggal, Ayah, Hawa, dan ada Ben gitu ya. Ini beda dengan Tritunggalnya Reformasi, gereja Reform, atau mungkin pemahaman orang Kristen yang unitarian misalnya, kayak sekretnya mereka Yesus sama dengan Yahweh, itu beda lagi. Itu unitarian, dia nggak percaya Tritunggal. Tapi ET percaya Tritunggal dengan pemahaman tadi, Ayah, Hawa, dan Ben. Jadi Ayah dan Hawa melahirkan sang putra. Kalau istilah para konsil itu anak keluar dari bapa. Itu pun ada jadi perang ya, jadi debat siapa yang konsep mana yang benar. Tapi kalau itu Ayah, Hawa, keluarlah sang putra atau lahirlah. Karena Alkitab menuliskan kata kelahiran kembali, dilahirkan dari roh. Jadi Hawa tadi jadi roh tadi, itu menghasilkan putra. Nah kita pun para putranya roh kan. Jadi kita yang disebut kelahiran kembali, orang yang dilahirkan kembali itu kan dilahirkan dari roh. Ibu kita tuh roh gitu. Ini yang apa namanya, tidak pernah diajarkan. Jadi ini hanya itu yang mengajarkan. Oke, kemudian dari situ kalau mau belajar tentang biologi ya, bisa di beberapa ini saya coba tunjukkan gitu ya. Jadi kita itu kan kalau dalam ilmu biologi kan dari leluhur biologis itu ada dua besar, yaitu protokariot dan eukariot. Prokariot dan eukariot itu ya bahasanya orang-orang biologi gitu. Nah, prokariot itu ada bakteria dan arkaya ini. Kemudian dari arkaya itu munculnya eukariot, kira-kira begitu. Nah, kita itu termasuk dalam eukariot. Jadi nanti ada linknya, bisa dibaca. Linknya ini ya, saya coba. Ada di sini bisa dilihat. Kemudian dari situ kita memahami ada benang merahnya, intinya begitu. Benang merah dari kehidupan di bumi. Jadi dari semuanya itu punya rancangan, itu yang ingin saya sampaikan. Ada rancangan, ada perancang, dan itu adalah manifestasi Tritunggal, kira-kira begitu. Ya ini filosofi ya, jadi bisa diterima, bisa tidak, bisa diyakini, bisa tidak. Tapi ini yang saya ajarkan di ET, dan bisa nanti dari sini akan membuka banyak hal. Demikianlah, semoga kita semua bisa bertambah wawasan
tentang Tritunggal, Yahuwah sampai kepada rancangan kehidupan. Bahkan agama-agama besar berasal dari agama Eden atau agama Sinai. Semoga Tuhan yang hidup menyertai kita semua.